Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin berbicara tentang salah satu tahap dalam pertumbuhan hidup rohani. Ketika kita menjalani perjalanan rohani, kita akan pada suatu saat sampai pada level hidup rohani yang ditandai dengan kesatuan dengan Tuhan, atau yang disebut dengan kesatuan mistik antara Allah dan manusia. Dalam tahap ini, pribadi itu akan mengenali Tuhan di mana-mana. Di pohon, di binatang, di dalam diri sesama, di dalam alam. Ia melihat dan menemukan Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena ada kesadaran dan kepekaan yang tinggi, sehingga dia selalu melihat Tuhan ada di mana-mana. Bagaimana melihat Tuhan di dalam pohon? Tentu kita bisa melihat bahwa pohon itu memproses karbon menjadi oksigen. Lalu oksigen itu kita hirup. Nah, orang yang pada level rohani, pada kesatuan mistik, dia melihat Tuhan yang memberikan oksigen kepada kita. Lewat pohon itu. Melihat Tuhan juga lewat buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Kemudian juga ketika melihat burung-burung, dia juga melihat Tuhan yang bernyanyi, menghibur hati kita. Mengingatkan kita supaya jangan bersedih, karena kita ada di dalam Tuhan. Bagaimana melihat orang dan menemukan Tuhan? Setiap orang adalah gambaran Tuhan sendiri. Karena setiap pribadi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau dari awan bagaimana? Dari awan melihat hujan, air, yang akhirnya menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa terus hidup dengan minum air yang segar. Karena dia akan jatuh ke tanah, memberi kehidupan, dan kemudian dimurnikan, dan kita bisa mengambilnya untuk kita minum. Melihat tanah, wah jelas tanah adalah sumber kehidupan. Semua yang kita makan, itu dihasilkan dari bumi. Kita mau pergi jauh kemanapun, kita makan apa yang dihasilkan oleh bumi yang tercinta ini. Udara, oh jelas, udara itu adalah syarat utama bagi kita untuk bisa bernafas dan kemudian hidup. Maka kemudian orang yang sudah pada level hidup rohani yang cukup akan menemukan Tuhan di mana-mana. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rasa damai, kesatuan. Bertemu orang pertama-tama adalah keterbukaan, bukan penghakiman. Dia tidak lagi menggunakan pikirannya untuk bertemu orang, tetapi menggunakan hatinya untuk membuka diri kepada setiap orang. Dan itulah cinta. I am here for you. Percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menerima segala sesuatu. Karena dalam setiap pribadi, ada Tuhan yang hadir di sana. Nah, disinilah pentingnya transcendence. Melihat, melampaui apa yang kelihatan. Mendengar, melampaui apa yang didengar. Sehingga kita bisa menemukan Tuhan. Di sini dilatih kepekaan dan kesadaran. Sehingga kemanapun tidak takut karena kita selalu ada di dalam Tuhan. Melihat pohon, melihat Tuhan yang memberikan oksigen kepada kita, menemukan burung-burung, melihat Tuhan yang menghibur kita supaya jangan sendirian. Bertemu sesama
kita bahagia karena kita bertemu dengan gambar Tuhan sendiri. Bertemu bumi, wah aman karena kita selalu bisa makan dari bumi ini. Bumi juga adalah daya hidup. Apapun yang dilempar ke bumi ini, kalau itu benih akan tumbuh. Kalau itu sesuatu yang tidak bisa tumbuh, akan ditumbuhi oleh banyak kehidupan. Maka kemana-mana kita ada di dalam Tuhan. Dan karena itu ada rasa aman, rasa damai, dan rasa tenang. Tidak khawatir. Lalu berani untuk experiencing. Seperti anak kecil. Tidak hidup dalam konsep-konsep, tapi langsung mengalami. Pengalaman langsung. Dan di situ juga menemukan Tuhan. Karena di dalam setiap pengalaman, Tuhan juga yang merencanakan. Nah, itulah salah satu tahap dalam perjalanan hidup rohani. Kalau Anda yang sudah sampai di sana, puji syukur, puji Tuhan, karena berarti Anda sudah hidup dalam kedamaian. Tidak banyak dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan. Kalau belum, mohon rahmat Tuhan supaya suatu ketika akan sampai di sana. Ketika kita sampai di sana, yang ada adalah keterbukaan, yang ada adalah kesediaan untuk menerima segala sesuatu, mensyukuri segalanya, dan kemudian merasakan damai dan juga ketenangan, kelegaan, karena kita ada di dalam Tuhan. Tetapi ada juga cara yang sangat praktis untuk bisa bertumbuh pada level hidup rohani itu, yaitu dengan cara mengasihi, berbelas kasih, compassionate, dan bersyukur. Dua jalan ini, dua sikap dasar ini merupakan bantuan atau sarana yang sangat strategis dan efektif untuk bisa membantu kita menemukan Tuhan di mana-mana. Dan kalau sudah sampai di situ memang hidup itu menakjubkan. Karena kita tidak banyak mengikuti penghakiman, penilaian yang bergerak di dalam pikiran kita. Kalau kita terus-menerus mengikuti pikiran, kita memang lelah. Karena pikiran kita seringkali mengatakan, jangan, kamu tidak bisa. Nah, kalau kemudian kita percaya, ya susah kita membatasi diri kita sendiri. Kalau kemudian kita mau berusaha sesuatu dan pikiran kita mengatakan, jangan, kamu tidak cukup baik untuk itu. Dan kalau kita mempercayai, kita lelah. Karena pikiran kita terus berbicara. Boleh saja, tetapi kita tidak harus mendengarkan. Lebih baik mengalami langsung. Dan kemudian menemukan Tuhan di mana-mana. Justru di situ kita menemukan kebijaksanaan. Tidak mengikuti kata-kata yang bergerak di dalam pikiran kita, yang kebanyakan negatif, kebanyakan juga membatasi kita. Tetapi pengalaman adalah sebuah anugerah yang bisa kita syukuri, kita terima, dan kemudian membantu kita menemukan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap peristiwa. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.